Hai guys, welcome back with me again. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah project web dengan Streamlit yang bertujuan untuk menganalisis data-data dari animasi perfilman. Oke, yang pertama-tama di sini kita akan menginstal dulu library-library yang dibutuhkan, yaitu ada akan menginstal pip install Streamlit Pandas Altair Streamlit option menu install. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembuatan header dan footer ya. Pertama ini kita coba dulu jalankan Streamlit-nya, Streamlit. Oke, sudah mau berjalan ya. Jadi kita lanjut pembuatan kode selanjutnya, yang dimana di sini kita akan membuat sebuah import library dulu. Habis itu setelahnya kita akan membuat header dan footer. Oke, selanjutnya kita import dulu library yang tadi kita install. Yang pertama ada import form. Oke, jadi di sini ada 4 library yang kita gunakan. Yang pertama ada import untuk Streamlit yang digunakan untuk membuat web app interaktif. Ada juga Pandas untuk mengolah data, ada juga Altair untuk visualisasi grafik, dan terakhir ada option menu untuk membuat sidebar menu. Baik, selanjutnya kita akan membuat header dan footer app. Pertama, dev membuat fungsi make header. Kita akan buat headernya saja. Yang pertama di sini kita lanjut st markdown. Oke. Salah. Unzip to Oke, sini kita lanjut tambahkan dia style. Setelahnya kita buat headernya. Header visibility. Header up.
datanya. Kita kasih dia judul dari headernya kita kasih animation app. Selanjutnya visibility. Visible. Selanjutnya display. Selanjutnya posisi. Heading. Heading. Font. Color. Text align. Right. It. Padding. Right. 30 px. Oke, selanjutnya oke. Selanjutnya di sini di sini kita sudah membuat fungsi make header yang dimana fungsi ini akan membuat sebuah tampilan header Slimlit yaitu dengan judul animation app, yang dimana di sini kita juga kasih dia warnanya tuh dengan background warna merah. Oke. Selanjutnya di sini kita akan memanggil data dan juga membersihkan datanya. Oh ya, di sini saya belum import datanya, saya import dulu datanya ya. Oke, datanya sudah saya masukkan, yaitu ada imdb anime.csv. Oke. Selanjutnya di sini kita akan load datanya dan bersihkan datanya dengan cara panggil df read csv. Panggil nama datanya ada imdb, harap sama ya namanya biar kebaca nanti oleh Slimlit-nya, csv. Oke, kita panggil di sini. Saya melakukan drop data atau penghilangan kolom pada baris 80 40 440. Kita hapus barisnya dan juga di sini kita akan menghapus duplikat. Oke. Jadi kode ini nantinya berfungsi sebagai memasukkan dataset dan juga di sini ada menghapus baris ke 840 dikarenakan pada baris itu dapat nilai kosong, dan juga yang terakhir di sini kita akan menghapus nilai yang duplikat agar menghasilkan dataset yang bersih. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah sidebar menu dengan memanggil fungsi make header tadi yang kita buat tadi. Lanjut di bawah kita bikin with st sidebar. Option menu title
kita kasih non saja. Optionnya kita panggil menu yang terdapat pada web kita, yaitu ada menu home, ada menu animation data, ada menu animation filter, ada menu average rating animation. Ya, sekian. Oke. Yang dimana jadinya fungsi ini semua, fungsinya itu di sini kita akan memanggil sebuah header yang kita buat tadi. Setelahnya kita di sini akan membuat sebuah sidebar menu yang berisi home, animation data, animation filter, dan average rating animation. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah menu home-nya dulu, yang dimana kita panggil if selected. Oke guys, sekarang kita sudah membuat menu home-nya, yang dimana di sini kita sudah berhasil membuat menu home dengan if selected, yang dimana di sini menampilkan judulnya, yaitu ada judul headernya yaitu ada top animation in AMDB, ada juga judul subheadernya yaitu ada check your popular animation, dan juga berisi penjelasan bahwa data ini didapatkan dari Kaggle. Oke, sekarang ada pun fitur-fitur dari menu home. Yang pertama di sini ada fitur paling utamanya, ada fitur search untuk pencarian animation title, yang dimana pengguna bisa menginputkan judul anime, dan juga di sini sistem akan menfilter datanya berdasarkan judul yang diinputkan oleh pengguna. Jadi misalnya pengguna mencari judul One Piece, sistem akan men-search animasi-animasi dengan judul film One Piece. Oke. Yang di sini kita bisa lihat juga outputnya tuh nantinya akan berupa jumlah hasil animasi berdasarkan judul, dan juga berisinya tuh ditampilkan judul dan user rating. Jadi ada tabel yang menampilkan judul animasi yang cari, ada juga user ratingnya masing-masing. Dan juga di sini jika pengguna tidak set akan menampilkan semua data animasi pada dataset. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat menu animation data. Oke, sebelumnya coba kita lihat dulu di Google, di Streamlit-nya kita coba cek. Tunggu sebentar. Oke, sudah ya guys. Jadi sudah tampil. Kita buat dulu menu yang lain, baru kita masuk ke penjelasan sistem. Oke guys, sekarang kita akan lanjut membuat menu selanjutnya. Tapi sebelum itu kita cek dulu di headernya guys, karena tadi headernya nggak muncul guys. Kita lihat, ya tidak muncul headernya. Kita cek dulu. Masa visibility? Kita ganti dulu ke visible. Kita lihat. Oke, sudah muncul headernya. Cerah sekali. Oke, lanjut kita membuat menu selanjutnya, yaitu menu animation data. Kita buat if selected. Buat header.
Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat semua grafik pada menu animation data yang dimulai dari grafik top 5 animation, yang dimana grafik ini menampilkan yaitu top 5 animasi dengan rating tertinggi, yang dimana di sini kita membuat kolom grafiknya itu dengan cara mengambil kolom title dan user rating, dan juga di sini kita sort value atau kita urutkan dia berdasarkan rating tertinggi dan ambil 5 data teratas. Dan juga di sini kita juga ganti tipe datanya ke tipe data float. Dan selanjutnya di sini kita membuat sebuah grafik chartnya, yang dimana kolom X menampilkan judul dan juga kolom Y menampilkan user rating. Dan kita pisahkan dengan ST divider untuk menampung grafik selanjutnya, yang dimana grafik selanjutnya itu adalah top 10 genre, dimana di grafik ini akan menampilkan 10 genre dengan with most animation, yang dimana di sini kita akan membuat fungsi top 10 genre, yang dimana fungsi tersebut akan membersihkan teks genre dan memisahkannya jadi list. Seperti contohnya ada action dan dramanya yang sebelumnya jadi satu, dan setelahnya kita pisahkan jadi list, jadi ada action, drama, jadi dia pisah dari satu-satu. Selanjutnya di sini kita membuat variabel genre, yang dimana di sini variabel ini berfungsi untuk menggabungkan semua genre yang ada. Yang contohnya bisa seperti action, drama, action, komedi, yang dimana actionnya terdapat 2 kali. Yang dimana itu yang akan nanti kita hitung, yang dimana pada variabel selanjutnya ada genre PD data stream, yang ini, yang dimana pada tahap ini kita akan menghitung genre mana yang paling sering muncul, dan selanjutnya kita akan rename kolomnya, yaitu ada genre dan count, dan membuat grafiknya seperti di atas, yang dimana kolom X yang merupakan count dan kolom Y menampilkan genrenya. Lanjut kita pisahkan lagi dengan ST divider untuk menampung grafik selanjutnya, yaitu ada grafik certificate spread, yang dimana fungsi dari grafik sertifikat spread ini yaitu menghitung jumlah rating umum sertifikasi animasi dari tiap animasi, ya, seperti PG, L, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini kita pisahkan lagi dengan ST divider dan masuk ke grafik selanjutnya, yaitu biggest gross income atau penghasilan animasi terbanyak, yang dimana di sini kita membuat grafik gross income, pendapatan, yang mengambil data yang tidak kosong. Kita tidak kosong dengan drop NA untuk mencari data yang tidak kosong, yang dimana selanjutnya kita akan mengubah angka untuk kolom gross. Kita akan ubah angkanya untuk kolom gross jadi integer. Selanjutnya di sini kita akan ambil 10 top terbesar gross income. Kita akan ambil 10 terbesar dari penghasilan, dan selanjutnya kita tampilkan dia ke dalam bentuk grafik. Tapi kita pisahkan lagi dan masuk ke grafik selanjutnya, yaitu ada runtime rating correlation, yang dimana pada grafik ini berfungsi untuk membuat sebuah grafik tentang hubungan korelasi antara runtime, durasi anime, dan juga user rating, yang dimana di sini kita akan mengambil data yang dibutuhkan pada kolom runtime dan user rating. Selanjutnya di sini kita bersihkan kolom runtime seperti yang sebelumnya, dan juga di sini kita hapus outlier data dengan quantile, hapus outliernya dengan quantile. Dan juga di sini kita akan membuang data yang terlalu kecil atau terlalu besar. Selanjutnya di sini kita akan mengubah user rating ke tipe data float dan rename kolom menjadi runtime dan juga user rating. Selanjutnya di sini kita membuat grafik scatter plotnya. Oke. Selanjutnya kita coba cek dulu ya, apakah grafik ini sudah muncul atau belum di Slimlit.
Kita pergi ke menu animation data. Oke, sudah muncul ya. Baik, selanjutnya di sini kita pergi ke pembuatan menu animation filter. Oke. Oke, sekarang selanjutnya kita akan membuat menu animation filter, di mana kita bisa if selected, buat menu animation filter. Oke, titik 2. Lanjut di sini kita buat judul header. Titik rainbow animation filter st header. Animation st sidebar header animation filter. Genre multi select, select the genre option, the unique, the app selection, st data frame. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat menu animation filter, yang dimana menu ini bertujuan untuk memfilter data animasi atau anime berdasarkan genre yang dipilih dari user. Yang dimana di sini kita membuat judul menu yaitu animation filter dan juga subjudulnya. Dan juga di sini kita dilanjut untuk membuat sidebar filter, yang dimana di sini kita membuat multi select input user, yang dimana di sini user bisa memilih lebih dari satu genre. Dan juga di sini kita akan mengambil data genre dengan yang sama dengan dari pilihan user dengan menggunakan variabel dari df selection. Oke, sekarang kita cek dulu apakah sudah bekerja animation filter. Oh, ada error. Object is not. Oke, kita cek. Pasti ada kesalahan. Saya menemukan kesalahannya. Kurang kurung. Animation filter. Oke.
Oke, sudah berhasil. Sekarang masuk ke menu Average Rating Animation ya. Oke, sekarang kita masuk ke menu pembuatan menu Average Rating Animation. Dan dikarenakan menu ini panjang, kita percepat saja untuk menghemat durasi waktu. Karena saya tahu kalian tidak suka menonton video yang lama, jadi kita akan hemat. Oke guys, sekarang kita sudah berhasil membuat menu Average Rating Animation, yang dimana di menu ini berisi header dan juga subheadernya, yang dimana juga menu ini berfungsi untuk mencari anime atau animasi berdasarkan judul lalu menghitung rata-rata ratingnya. Yang dimana di menu ini kita membuat sebuah fungsi average rating yang digunakan untuk mencari anime berdasarkan judul dan hitung rata-rata dari ratingnya. Dan juga di sini ada di bawah menu average rating ada filter the app yang digunakan untuk mencari kolom judul anime, mencari yang mengandung teks input, tidak peduli hurufnya besar atau kecil, dan abaikan nilai kosong. Contohnya di sini misal pengguna menginputkan Naruto, sistem akan memberikan hasil output berupa Naruto Shippuden, dan Boruto Naruto Next Generation, yang dimana sistem akan mencari judul animasi atau anime yang ada Naruto-nya berdasarkan input dari user. Langsung di sini kita mengecek apakah data is not filtered DMAT. Jika iya maka lanjut, dan jika tidak maka no matching data font. Jadi tidak ada animasi yang ditemukan, judul animasi yang tidak yang ditemukan. Selanjutnya di sini yang kita menggunakan try except agar program tidak crash kalau ada error. Selanjutnya di sini kita juga convert. Pada try di sini kita mengonvert user rating ke numerik agar dapat memastikan angkanya ya berupa numerik supaya tidak error. Dan juga di sini kita menghapus nilai-nilai aneh. Dan juga kita di sini menghapus juga data kosongnya dengan .na. Dan juga di sini kita akan menghitung average atau rata-rata dari rating berdasarkan inputan judul anime dari user. Kita hitung rata-rata ratingnya. Dan juga di sini di bawahnya juga terdapat menu title search, yang dimana menu ini berfungsi untuk memasukkan judul anime atau animasi oleh user. Dan juga di sini ada button search untuk melakukan pencariannya, yang dimana button akan memanggil fungsi predicted rating untuk mengirim input user ke fungsi dan simpan hasilnya ke predicted rating. Dan juga di sini kita bisa mengecek hasilnya dengan if is instant, yang dimana jika hasil angka berarti berhasil, dan kalau bukan berarti error atau tidak ada data. Dan di sini juga kita bisa melihat untuk yang ini berfungsi untuk menampilkan data anime atau animasi yang ditemukan dan tampilkan rata-rata setelahnya. Nah, jika tidak menampilkan judul animasi atau anime, maka dia masuk ke bagian else. Jadi dia gagal menampilkan dan mengambilkan pesan not matching data font. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengecek. Oke, sudah berhasil ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tahap testing dari sistem yang sudah kita buat. Oke guys, sekarang kita masuk ke menu tampilan sistemnya ya. Oke, di sini ada yang dimana di sini ada menu home kita, yang dimana merupakan menu utama yang berisi navbar, yaitu ada home, animation data, animation filter, dan average rating animation. Dan juga di sini kita terlihat juga ada header bar, animation app. Dan juga di sini kita masuk ke menu utama home-nya, yang dimana terdapat fitur untuk mengecek animasi atau anime yang diinput oleh user, dan sistemnya akan menampilkan animasi yang dimasukkan. Contoh kita masukkan One Piece, kita search ya, akan menampilkan semua
anime yang ada One Piece-nya ya. Ada juga user ratingnya kita tampilkan. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke menu animation data, yang dimana menu ini merangkup semua grafik-grafik ya, grafik-grafik yang kita dapatkan pada data yang digunakan. Yang dimana ada grafik pertama, ada top 5 animation, yang dimana di sini menunjukkan bahwa kita bisa lihat Attack on Titan ya memiliki user rating tertinggi dari pengguna. Paling tinggi Attack on Titan ya user ratingnya yang dimiliki dari pengguna. Lanjut ada top 10 genre yang menunjukkan bahwa 10 genre terbaik itu yaitu ada, kita bisa lihat ada animation, dilanjutkan dengan action, adventure, komedi, drama, dan lainnya. Lanjut di sini ada certificate spread yang dimana menunjukkan jumlah anime berdasarkan kategori batas usia, yang dimana di sini kita bisa lihat TV 14 yang paling tinggi ya, jadi paling banyak anime atau animasi yang ditunjukkan untuk usia 14 tahun, dan juga dilanjutkan dengan TV PG dan TV Y7 maksudnya, yaitu di sini juga cukup banyak, yaitu banyak anime atau animasi untuk keluarga dan anak-anak. Dan yang paling sedikit itu ada R dan juga 18 plus ya, yang dimana di sini sedikit anime dewasa yang jumlahnya sedikit. Lanjut di sini kita masuk ke grafik biggest gross income, yang dimana pendapatan tertinggi yang dipegang oleh Wall-E, lanjutkan dengan Up dan Finding Nemo. Selanjutnya kita masuk ke runtime rating correlation, yang dimana grafik ini menunjukkan apakah anime atau animasi yang lebih lama durasinya punya rating yang lebih tinggi. Kita cek korelasinya apakah berhubungan. Yang bisa kita lihat pada grafik yang dimana mayoritas anime atau animasi berdurasi sekitar 20-30 menit, contoh seperti episode TV. Dan juga di sini terdapat rating tersebar ya, jadi tidak membentuk pola yang jelas, yang dimana anime atau animasi pendek bisa rating tinggi dan anime atau animasi panjang juga bisa rating rendah. Jadi tidak berkorelasi antara runtime rating correlation, tidak menunjukkan relasi ya. Oke, sekarang kita masuk ke grafik terakhir, yaitu ada runtime rating correlation yang menunjukkan apakah anime yang lebih lama durasinya punya rating yang lebih tinggi. Yang dimana di sini kita bisa lihat mayoritas anime berdurasi sekitar 20-30 menit. Sepertinya ini pada anime atau animasi episode TV. Dan selanjutnya di sini juga kita bisa lihat bahwa rating tersebar tidak membentuk pola yang jelas, yang dimana anime atau animasi pendek bisa rating tinggi dan juga anime atau animasi panjang juga bisa rating rendah. Jadi runtime rating correlation ini tidak menunjukkan relasi ya antara runtime dan rating. Lanjut kita masuk ke menu animation filter. Oke, di sini kita bisa memilih filter animasi atau animenya berdasarkan genre. Kita pilih yang pertama saja. Nah, akan muncul, kita bisa pilih kedua. Kita lihat muncul. Coba kita pilih yang ketiga. Oh, tetap juga sama. Coba kita ganti dulu. Silang. Oke. Oh, otomatis juga terganti. Kita ganti ke horror. Oke, sepertinya sudah. Oke, kita bisa lihat bahwa menu animation filter sudah berhasil juga ya. Sudah berhasil memfilter berdasarkan genre yang dipilih dari pengguna. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke menu average rating animation, yaitu menu terakhir. Yang dimana menu ini berfungsi untuk mencari dan menghitung rata-rata rating dari animasi atau anime berdasarkan judul yang kamu input. Kita coba input tadi Naruto ya, Naruto. Semua animasi atau anime yang judulnya ada Naruto kita berhasil dapatkan. Yang dimana rata-rata rating untuk Naruto yaitu sekitar 7,14 rating. Jadi ya cukup baik ya, cukup baik untuk series Naruto. Baik,
Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri.